etimologinya, asal kata komunikasi itu komuni sama atau komunikan membuat sama. Itu udah satu poin kan? Masuk tuh di mindset kita. Nah teman-teman sekalian, kenapa membuat sama menjadi penting? Lanjut. Nah, ini kan pernah kejadian, betul ya? Ada yang tahu Pak siapa itu Pak? Pernah kejadian kan 2023 ya? Pak Johani ya? Kalau nggak salah beliau dari Majalengka. Udah lansia. Jamaah seperti beliau banyak nggak Pak? Banyak sekali. Nah ini kan kasus khusus betul Pak ya? Yang tidak mudah juga nanganinnya. Kan menanganin ini tidak cukup dengan aturan. Tapi butuh yang disebut dengan komunikasi. Betul nggak Pak? Orang mau di pesawat mau pulang untuk memberi makan ayam. Dan kayak kasus kayak gini bukan 1-2. Betul nggak? Maka apa yang diperlukan? Pemahaman fikih kah? Bukan. Tapi pemahaman komunikasi, terutama psikologi komunikasi. Coba orang panik, kehilangan arah, ya kan di lokasi. Panik itu bisa menular loh Pak. Histeria massa bisa menular, namanya dalam kajian collective behavior, perilaku kolektif. Kata textbooknya itu ada contagion, ada proses penularan. Jadi ada namanya the contagion theory, teori penularan perilaku dari perilaku kolektif yang muncul seperti panik, histeria massa, terus kerumunan, ya kan? Bisa nggak menular? Bisa. Nanganin Bapak ini perlu yang disebut dengan sentuhan, iya kan? Yang disebut dengan sentuhan komunikasi. Setuju nggak Pak? Banget. Coba saya ingin minta Bapak ke depan, silakan Pak ke depan. Bapak juga boleh ke depan. Ibu satu ya. Ibu boleh ke depan. Yang pakai kacamata. Ini kan forum santai aja kan masih. Ibu siapa Bu? Ya? Bapak? Saya Yusuf Tajiri. Oke. Kemudian, sekarang kita kasih aplaus dulu untuk beliau bertiga. Sekarang saya ingin Bapak Ibu mungkin simulasi. Jika ada kejadian seperti itu. Nah ini kan real kan, sering terjadi. Kalau kejadian lagi seperti ini, sebut aja ibu bapak menangani lansia yang panik, atau mungkin ada perilaku yang tidak seharusnya. Sebut aja sekarang kasus yang pertama itu seperti kasus Pak Jauhan. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan Bapak untuk memitigasi supaya langkahnya tepat, tidak kemudian justru menambah masalah. Kan ini kan butuh kecepatan. Kan nggak perlu mikir 2 jam, ya kan? Karena kejadiannya tiba-tiba. Maka responnya pasti harus respon yang cepat, tiba-tiba juga. Namanya spontan. Nggak pakai uhuy ya. Silakan Bu. Apa yang akan Ibu lakukan gitu loh? Saya akan lakukan. Maaf Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Bisa kami tolong? Apa yang Bapak butuhkan saat ini?
Apa yang perlu saya bantu apa? Barangkali ada yang bisa saya bantu untuk Bapak Jadi- sementara ini duduk dulu, menenangkan diri. Apa yang bisa saya bantu? Oke. Nanti akan kami bantu bersama dengan petugas yang lainnya. Oke, kita kasih aplaus. Sekarang Bapak. Oke, melihat kasus itu pertama yang lakukan, saya akan menghampiri beliau, ngecek nomornya berapa, nomor hajinya gitu, dari ada di mana. Kemudian semoga besok ada komunikasi ya. Mungkin kalau mungkin ada komunikasi, saya menghubungi orang-orang kesehatannya. Lalu kemudian setelah dia ketemu dengan kesehatan, kemudian sudah bisa komunikasi dengan baik, baru kembalikan kepada tempat beliau semula untuk mengikuti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak. Terima kasih. Pertama adalah saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji, Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Karena ada kesulitan yang bisa kami bantu. Baik, Bapak. Silakan ceritakan saya dengarkan dengan seksama. Yang bisa bantu sama kami. Kalau nanti saya nggak bisa bantu, tentu ada yang akan bantu Bapak. Oke, bagus semua Bapak Ibu sekalian, kasih aplaus. Sekarang versi yang di depan, ada nggak yang mau nambahkan? saya ingin coba Bapak ya. Silakan Pak. Oh ya Bapak. Ya. Ya. Boleh dikasih ide. Silakan Pak. Menambahkan. Iya, menambahkan. Atau boleh juga Bapak punya pikiran berbeda boleh. Kurang lebih hampir sama dengan Bapak di depan dan Ibu. Saya hampiri beliau akan menyampaikan dahulu, lalu menanyakan namanya siapa, bagaimana kabarnya, lalu saya tanyakan apa permasalahannya. Lalu saya ajak bicara, seakan-akan saya harus mengikuti dunianya, memasuki dunia dia dahulu. Setelah saya memasuki dunianya dia, insya Allah itu akan ada kemudahan untuk membuat dia sedikit lebih tenang. Seperti itu kurang lebih. Oke, aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Mau tambahan silakan. Ya. Gorontalo. Oh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya juga pernah kasus, tapi waktu itu umroh, pernah kasus seperti bapak ini. Ya. Tapi dia ibu, ya. Dia maunya lari ke lift, mau ketemu suaminya katanya dia. Jadi di cara saya itu saya peluk. Jadi saya peluk dia, saya bilang ibu, mari sama-sama dengan saya. Insya Allah besok kita cari suami ibu. Hari ini ibu tidur dulu dengan saya. Nanti besok kita sama-sama cari suami ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari kasus pertama saja nampak beberapa hal sudah sangat Ibu dan Bapak pahami. Artinya sebagian dari solusi Bapak Ibu sekalian yang terakhir itu Ibu barusan itu bagus sekali. Dalam situasi yang tidak tenang, jangan tanya hal-hal yang teknis. Ya, tapi membangun intimasi dulu. Seperti kalau kebetulan muhrim bisa disentuh tubuhnya. So sweet gitu. Iya kan? Itu penting sekali. Kenapa? Karena dalam komunikasi itu tidak selalu harus yang diperbalkan. Body language kita, bahasa tubuh kita, itu menunjukkan kita problem solver atau bukan, kita penyelesai masalah atau bukan. Kayak barusan ibu itu tidak banyak membutuhkan penjelasan panjang kali lebar.
tapi lebih pada membangun intimasi. Yang pertama. Yang kedua, menunjukkan komitmen akan ikut menyelesaikan masalah. Jelas ya? Itu penting Bapak Ibu sekalian. Orang jangan dibawa dulu pada misalnya ini nggak boleh gitu kan? Atau mohon maaf ya tadi Pak tanya soal nomor, ya kan? Ya betul, itu nanti belakangan. Setelah dia tenang, karena posisinya kan tidak tenang, panik. Nah kalau kita ajak pada hal-hal yang sifatnya teknis, kayak siapa ketua regunya, nomornya, ininya, nah itu menambah dia panik. Gitu. Clear ya? Jadi ini sesuatu yang pasti akan kita temui. Yang paling bagus adalah bagaimana memastikan bahwa jamaah ini tenang dulu. Komitmennya adalah saya akan ikut tadi ya, mencari misalnya. Atau kalau misalnya si ibu ini atau si bapak ini di pesawat, bagaimana caranya supaya dia tenang bisa duduk. Itu aja dulu. Kalau dia tersesat, bagaimana dia tidak panik, dia kemudian dibawa pada suasana yang jauh lebih rileks. Setuju nggak Bapak Ibu? Silahkan. Apakah komunikasi itu harus selalu verbal? Tidak. Kesuksesan komunikasi 70% lebih banyak disumbang oleh komunikasi non-verbal. 70%. Meskipun dai misalnya ya, ceramah menggunakan kata-kata, tapi sebenarnya yang bisa impresif memengaruhi audiensnya itu adalah keseluruhan body language-nya dia, pokisnya dia. Pokis itu naik turunnya suara. Ada yang naik turunnya suara itu dianggap tidak sopan, Pak, ya kan? Untuk kultur tertentu, seperti orang Sunda, Jogja, Solo. Kalau orang ceramah terlalu menggebu-gebu dengan intonasi tinggi, substansinya mungkin bagus, tapi audiensnya kurang bisa menerima. Itu soal fokus, soal space, atau soal misalnya ini. Ini kan soal body language juga kan. Coba kalau saya begini, lipatkan tangan seperti Michael Kamdesu depan Soeharto dulu. Pak Soeharto tuh tanda tangan. Besoknya kan ramai di media, dianggap tidak sopan. Itu padahal mungkin dia udah jadi kebiasaannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Contoh lain ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa jamaah kita ini tingkat pendidikannya banyak yang pas-pasan, bahkan di bawah rata-rata. Sehingga ketika dibawa pada sesuatu yang sifatnya aturan formal, nggak masuk. Tapi kan bukannya juga aturan penting, iya, tapi melalui pendekatan, kalau dalam bahasa komunikasi itu gayanya itu harus equalitarian nih kayak istilahnya. Equalitarian style, gaya kekitaan. Bukan kekinian, kekitaan. Jadi kalau pembimbing keakuannya tinggi, dia merasa lebih pintar, lebih hebat. Padahal jamaah ingin dilayanin. Betul nggak? Nah, pembimbing yang bagus adalah pembimbing yang mampu memahami bahwa kekitaan yang dibangun, sehingga kemudian mereka akan tertib ngikutin, bukan karena aturan, tapi lebih karena ada role modelnya. Setuju nggak? Nah, itu ada contohnya. Dan contoh itu harus dimulai dengan Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi psikologi komunikasi itu kan proses mengenali karakter serta sikap dari komunikan atau lawan bicara dengan tidak abai pada aspek kejiwaannya. Ini tadi saya udah bilang komunikasi, membuat sama
Jadi kalau kemudian pembimbing malah membuat jarak komunikasi tidak bisa dipahami, artinya gagal dari sisi komunikasi. Bukan dari sisi pikir ya, dari sisi komunikasi. Silahkan. Iya, langsung interaktif, betul. Ya, Yang ingin saya tanyakan, boleh. saya melihat materi ini sangat sangat harus diketahui Ya. oleh komponen mulai dari pesawat Pak, sampai dengan di sektor, sampai dengan di dakar. Yang ingin saya tanyakan, Bapak memberikan seperti ini, itu sudah atau apakah dari Kementerian Agama memberikan peluang juga untuk Bapak memberikan ke level-level itu? Nah, ya. Ini yang perlu kami tanyakan. Betul Pak, kemarin sempat ada perbincangan ya di kampus kami. Itu salah satu materi yang penting di luar yang Bapak Ibu mungkin juga lihat di rundown, itu adalah psikologi komunikasi massa. Termasuk juga bukan hanya untuk pembimbing, tapi untuk seluruh stakeholder yang mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Betul Pak, ini memang, tapi belum. Karena apa? Karena kalau itu dibebankan ke pembimbing toh, Iya. satu kloter hanya satu pembimbing Pak. Iya. Terus kemudian masuk ke landing di bandara itu cuma Betul. berapa? Ya. Nah, sehingga menurut saya semua lini harus kena. Ya, setuju. Jadi rekomendasi Pak. Dan kebetulan dengan berubahnya banyak hal gitu ya. Termasuk maksud saya berubah banyak hal itu juga sekarang ini kondisi jamaah kita tidak seluruhnya juga haji itu ditemani untuk yang lansia gitu ya. Kemudian juga banyak juga kalau kita lihat seluruh yang kemudian ikut menyukseskan jamaah haji memahami juga ilmu-ilmu bantu lainnya. Oleh karena itu ya saya setuju Pak kalau soal rekomendasi itu. Dan ya Pak Jakaria bisa jadi catatan juga Bumi tuh untuk kemudian jadi rekomendasi dari forum ini. Terima kasih Pak ya. Tapi kalau kita bikin seperti ini ya kita selalu masukkan materi ini. Meskipun saya udah declare dari awal ini alat bantu. Oke Bapak Ibu sekalian, lanjut dulu. Next dulu. Lanjut. Sebelumnya. Oke. Jadi kalau melihat kajian komunikasi, contoh lain Pak ya, jamaah yang kemarin di peristiwa 2024, yang misalnya telat air ya kan, atau telat diangkut, itu kan pasti ada secara manusiawi marah, ya kan? Secara manusiawi ada kecewa, betul nggak Pak? Sekarang pertanyaannya adalah, mengendalikan peristiwa itu penting nggak Pak? Penting. Haji ini melibatkan masyarakat yang banyak sekali. Kategorinya tuh massa. Coba next, massa. Lanjut Mas. Nah itu massa tuh yang sebelah kanan Pak. Jadi tipe kolektivitas itu kan ada 4 dalam ilmu sosial. 1 yang disebut dengan kelompok, 2 publik, 3 kerumunan, 4 massa. Kalau ini yang ada di ruangan ini masuk kategori apa? Yang ada di ruangan ini sekarang Bapak Ibu sekalian. Kelompok. Kelompok itu jelas tingkat instruksinya tinggi. Makanya barusan Ibu kan memberi aba-aba. Kan itu instruksi. Siap ya kan? Semua mengikuti. Kemudian juga oke, kita mulai jam 1. Ngikutin kan? Tingkat instruksinya tinggi. Tujuannya bersama, identitasnya jelas, kontaknya jelas. Mudah nggak ngelola kelompok? Lebih mudah. Kontrol bisa tinggi. Meskipun informal atau internal. Sekalipun Bapak Ibu sekalian secara hierarkis, sebenarnya tidak ada hierarkis dengan Pak Jakaria, dengan saya, dengan Bu Umi, kan nggak ada. Kita mitra aja. Tapi kan
bisa jadi kontrol dalam konteks penyelenggaraan paling tidak selama sampai tanggal 19 November. Tapi kalau masa tingkat instruksinya rendah, Pak. Coba jamaah dari berbagai daerah, kloter masing-masing, ya kan Pak, dengan keragaman masing-masing. Setuju nggak? Nah, siapa yang bisa menginstruksikan? Ya tentu bagusnya adalah ada proses yang lebih jelas, rentang kontrol lebih jelas, tapi di lapangan kerap kali kemudian bermasalah. Rentang kontrol itu menjadi rendah tingkat instruksinya karena jamaahnya banyak. Yang kedua, objek perhatian yang dikelola. Ya, haji itu objek perhatiannya dikelola. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian ikut pelatihan, ikut sertifikasi pembimbing haji? Karena untuk mengelola objek yang disebut dengan, sebut aja pembimbing, ya kan? Manasik haji dan umrah. Berarti kan objek itu dikelola. Kemudian kontrol organisasi eksternal dan kerap manipulatif. Manipulatif itu jangan dimaknai selalu jelek. Ada yang disebut dengan manipulasi psikologis. Ya. Contoh ya Pak. Sebenarnya mungkin belum ada solusi konkret pada saat masalah muncul. Tapi kita memanipulasi psikologisnya dari tidak tenang menjadi tenang. Dari tidak pasti menjadi pasti. Uncertainty atau anxiety menjadi jauh lebih pasti dan jauh lebih tenang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau publik dan kerumunan, nah ini agak bahaya nanti. Kerumunan itu bisa melahirkan perilaku kolektif. Contoh, jamaah tiba-tiba berkerumun, Pak, di satu tempat karena protes. Itu awalnya mungkin yang di sebelah Bapak atau sebelahnya lagi itu tidak ingin protes, tapi karena Bapak protes, semua jadi ikut protes, benar nggak? Itu bukti bahwa perilaku kolektif itu bisa menular. Makanya dibutuhkan yang disebut dengan mitigasi kejadian yang sedang berlangsung. Kerumunan itu luar biasa deh. Ada sampai ke acting crowd namanya. Kerumunan yang bisa melahirkan kekerasan. Coba orang Bapak lihat, ada orang diteriaki maling. Itu awalnya mungkin tidak berniat memukul, Pak. Tapi banyak orang tiba-tiba ikut mukul. Kejadian kan Pak di Bekasi, orang petugas reparasi amplifier habis sholat zuhur diteriakin maling karena dia bawa amplifier, tidak diverifikasi Pak, hajar aja tuh sampai meninggal kan. Nah itu perilaku kolektif tuh. Dan kerumunan seperti itu bisa terjadi sekalipun ya kita mungkin melihat ibadah haji ini sebenarnya harusnya positif gitu. Harusnya menegasikan hal-hal yang emosi negatif. Tapi kan manusiawi, tiba-tiba misalnya ada banyak sekali stimulan atau rangsangan untuk kemudian menyebabkan perilaku kolektif itu muncul. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, massa dan kerumunan itu harus diwaspadai. Contoh ya, kalau kemudian ada kejadian misalnya jamaah yang tidak puas dengan makanan, kan itu juga kerap kali berulang. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan komunikasinya? Ya tentu kan berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab kan. Nah, caranya gimana? Identifikasi dulu kan, tugas kita juga untuk mengidentifikasi. Proses identifikasi itu apa? FCR namanya, finding. F-nya itu finding, C-nya itu conclusion, R-nya itu recommendation. Seperti Bapak barusan ngasih seharusnya materi ini juga ada di bukan hanya bagi pembimbing tapi juga bagi stakeholder lainnya. Nah itu kan jadi rekomendasi.
FCR itu finding, conclusion, recommendation. Penting nggak? Penting. Next. Bapak Ibu sekalian, proses komunikasi itu yang paling penting adalah bicara komponen-komponen utamanya. Terutama kalau konteksnya kita sebagai pembimbing, kita identifikasi dulu kita ini siapa, who-nya, who says what in which channel to whom with what effect. Who, aspek who itu siapa? Kita. Ya, sebagai pembimbing tentu punya tanggung jawab lebih, betul nggak? Karena tidak hanya membawa diri kita, tapi membawa orang-orang yang harus kita bimbing. Says what? Mengucapkan apa? Pesan berarti. Seperti misalnya tadi udah saya sampaikan ke Bapak-Bapak Ibu sekalian, pesan yang kemudian ingin disampaikan pertama kan harus jelas dan harus membangun yang disebut dengan semangat kekitaan. Beda dengan mungkin hanya satu kali kita forum seperti ini. Ya, seperti forum ini saya menyampaikan materi. Ini aja butuh pemahaman bersama dan semangat kekitaan. Kalau enggak ya udah, materi itu ya hanya akan menjadi materi, ya udah sekedar formalitas saja, tidak ada sesuatu yang mungkin bisa menambah. Apalagi kalau posisi Bapak yang sekian hari gitu ya, yang kemudian bergaul bersama-sama dengan jamaah. Itu yang kemudian pesan yang dikomunikasikan itu. Kalau Bapak lihat misalnya aspek apa yang sering kemudian harus dikomunikasikan oleh pembimbing, bisa nggak sebut? Satu apa? Yang paling krusial. Bisa sebut Pak? Waktu, jadwal ya waktu. Terus persiapan materi, syarat rukun, apalagi? Ya, konsumsi, apalagi Pak? Nah, rumah sakit, nomor-nomor penting, gitu ya kan? Nah sekarang berarti mulai sekarang harus identifikasi tuh list kira-kira yang akan menjadi message Bapak Ibu sekalian pada pembimbing. Mau short listnya ini yang berarti yang paling prioritas, sampai yang long listnya, yang daftar panjangnya. Oh ini yang akan jadi pesan saya pada yang dibimbing. 1, 2, 3, 4, 5. Masalahnya adalah kalau pembimbing nggak tahu product knowledge-nya menyangkut ini, maka dia tidak akan pernah punya list. Yang berpengalaman misalnya seperti Bapak, itu kadang-kadang dihadapkan pada persoalan yang mungkin di luar prediksi. Ya kan? Contohnya adalah protes. Kan kadang-kadang protes di luar prediksi. Ada protes yang tiba-tiba misalnya, kan jamaah itu kadang-kadang ada yang sifat orang-orang yang noble self, merasa dirinya paling hebat. Ya kan? Nah, ternyata di antara jajaran jamaah Bapak ada yang noble self, merasa diri paling hebat. Ada aja, Pak. Nah, sehingga kemudian kalau kita kalau saya sarankan, mulai sekarang meskipun kita pengalaman, salah satu syarat well prepare-nya kita dalam konteks komunikasi sebagai pembimbing, kita punya list. Short list-nya prioritas, long list-nya tentu kita punya sekian banyak daftar yang kerap kali menjadi persoalan berulang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang ketiga, in which channel? In which channel itu salurannya apa? Coba saya sekarang tanya di sektor ini. Kira-kira saluran komunikasi yang efektif sebagai pembimbing apa aja? Pak. Saluran itu berarti instrumen atau alat atau wahana gitu ya yang dipakai supaya
terjadi pemahaman bersama antara pembimbing dengan Arah suara. grup WhatsApp. Terus apalagi banyak sekali Ampli. saluran komunikasi antar pribadi, yaitu sifat komunikasinya. Tatanan komunikasinya. Kita bicara soal channelnya, salurannya. Papan informasi, oke, good. Apa ini namanya? Receiver, oke. Buku panduan, oke Bu. Wah. Ampli. Speaker. Speaker kecil. Halo itu. Kecil. Wireless. Semua yang Bapak Ibu sebut ini adalah saluran yang sifatnya instrumental, saluran yang sifatnya alat bantu. Iya kan? Tapi sebenarnya Bapak benar tadi. Saluran itu tidak mesti berbentuk alat, tapi juga bisa berbentuk orang. Contoh Pak ya, dari sekian orang di kelompok ini, kalau kita bergaul 4-5 hari saja, itu sudah muncul tuh 1, 2, 3 orang yang berpengaruh pada yang lain. Abdullah berdiri. Saya jadi penasaran disebut Abdullah terus. Pakai bahasa Arab, Pak. Maju, Pak Abdullah sini deh. Tes bahasa Arab. Bahasa Arab. Maju. Sini Pak. Kita Bapak yang berpengaruh. Sini Pak. Coba. Pak Abdullah ini kan dari tadi kan sering disebut, ya kan? Populer sekali, jadi tingkat popularitasnya kayak 99%. Sekarang saya mau tanya, ini kelompok ada berapa orang? Semuanya. Iya. Semuanya. Iya. 160. Berarti layak jadi ketua. Satu jumlah canda. Satu jumlah pria berapa, jumlah Nah itu Pak, bapak-bapak berapa? asesor Bang. Oh, asesor. Terus ini kan jam-jam segini biasanya jam rawan. Betul. Gimana caranya supaya kemudian Stand up comedy. interaktif? Betul Pak. Ya, solusi sudah ada kopi di belakang. Oh. Kita harus suruh kopi langsung bareng aja. Oh, gitu. Kita kasih plus. Jadi Pak Ketua ini bisa dijadikan sebagai ikon penggalangan massa. Ini sebelah kita lagi ada penggalangan massa, itu masalahnya. Jadi teman-teman sekalian, saya balik lagi ke tadi. Jadi saluran itu tidak mesti alat, bisa juga sosok. Namanya kalau dalam komunikasi significant others. Orang lain yang berpengaruh. Significant others. Jadi orang-orang lain yang berpengaruh. Jadi selain orang lain berpengaruh, orang lain yang berpengaruh, kan Bapak atau Ibu, kita tahu persis masyarakat Indonesia ini masyarakat paguyuban. Iya kan? Jadi bukan masyarakat patembayan. Modelnya itu convergent, bukan divergent. Dalam masyarakat yang paguyuban, biasanya ada sosok simpul. Sekalipun dalam waktu yang terbatas.
Contoh misalnya ya, ini kita sampai tanggal 19 November. Tapi biasanya akan proses seleksi alam ada 2, 3, 4 orang yang mampu menjahit kelompok. Itu yang disebut sebagai simpul komunikasi. Bisa nggak dijadiin saluran? Bisa. Melalui apa? Interpersonal komunikasi. Itu yang tadi Bapak sebut. Komunikasi antar pribadi. Itu bahkan biasanya efektif. Dalam pengelolaan psikologi massa yang sifatnya di luar pun yang seperti demonstrasi, itu dipraktekkan oleh Polri, dipraktekkan oleh intelijen. Jadi dia masuk lewat orang yang bisa memengaruhi massa. Iya, Pak. Iya. Intel itu juga salurannya kan yang dipakai saluran antar pribadi itu banyak. Kerja diplomatik, saya tuh sering diundang tuh oleh dubes-dubes yang ada di Jakarta untuk ngobrol makan siang. Tujuannya untuk apa? Ya dia sebenarnya hanya membangun human relation dengan orang-orang yang dianggap kunci dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga pada saat dia report diplomatik, dia tahu persoalan-persoalan real di lapangan. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jadi saya tadi mendengar salah satu saluran adalah komunikasi antar pribadi. Iya. Bahkan bisa melampaui keterbatasan alat. Kalau udah ada 1, 2, 3 role model, karena gini Pak, pada saat opini mayoritas terbentuk, ini teori. Pada saat opini mayoritas terbentuk, maka opini minoritas cenderung diam atau menyesuaikan. Itu namanya teori spiral of silence. Seperti spiral. Pada saat opini mayoritas terbentuk, maka opini minoritas cenderung diam atau menyesuaikan. Itu di teori komunikasi yang biasanya awalnya di komunikasi massa. Tapi kita adopt aja. Pada saat opini mayoritas terbentuk, maka opini minoritas cenderung diam atau menyesuaikan. Contoh begini Pak. Ini di kelas ini saya mau mensukseskan satu hal supaya disepakati oleh Bapak Ibu sekalian. Contohnya, ini akhir pelatihan kita mau bikin apa? Iya kan? Kemudian saya lihat, saya tanya panitia siapa tokoh-tokoh simpul di pelatihan ke-13 ini. Saya ajak dulu bicara di luar. Kemudian pada saat saya brief di luar, kemudian kan jamaah udah masuk di sini. Mereka seperti biasa alami, berbaur. Kemudian saya tanya tuh, kita punya rencana di akhir pelatihan ini akan bikin ini. Misalnya donasi untuk apa gitu ya kan, untuk membantu Palestina. Misalnya loh ini tidak harus. Kemudian gimana Pak Abdullah, gimana Pak Sriono, gimana Pak Cecep? Padahal ini sudah saya share supaya bicara lebih dulu. Beliau bicara. Karena biasanya didengar, maka itu akan membentuk opini. Pada saat opini yang membentuk opini mayoritas, maka yang tidak setuju itu akan cenderung diam atau menyesuaikan. Nah itu. Makanya posisi opinion maker, posisi opinion leader itu seringkali jadi berpengaruh. Emang nggak gitu di pemilu? Begitu Pak. Bobo papa. Musim-musim pemilu banyak yang dijadiin
opinion maker, opinion leader entah itu di media, entah itu di pesantren, entah itu di sekolah, entah itu di jamaah, betul nggak Pak? Tujuannya untuk apa? Men-set opini supaya opini menjadi mayoritas. Sebutkan berulang-ulang maka akan menjadi sesuatu. Itu kan dulu pernah dilakukan oleh Joseph Goebbels, menterinya Hitler. Katakan kebohongan berulang-ulang maka kebohongan itu akan jadi kebenaran. Itu propaganda, ya kan? Ein Kampf, ein Reich, ein Führer, satu negara, satu imperium, satu pemimpin. Nah, itu dikatakan melalui cara berulang-ulang. Itu aja bisa jadi kebenaran. Apalagi kalau kebenaran dikatakan berulang-ulang. Tapi kalau kebenaran tidak dikatakan berulang-ulang, maka dianggap bukan kebenaran. To tell what to think about. Jadi bagaimana merankingkan isu tuh di sini. Makanya media kan penting juga merankingkan isu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tokoh yang bisa memengaruhi yang disebut opinion maker, opinion leader, itu bisa jadi saluran in which channel, saluran komunikasi. Ada tokoh-tokoh struktur sosial tradisional, tokoh-tokoh yang secara sosial itu dihormati. Kita salah satunya masyarakat kita menghormati kiai. Makanya kemudian kita lihat kiai seringkali dijadiin rujukan di masyarakat bawah, masyarakat awam. Dijadiin reference power, kekuatan rujukan, termasuk dalam politik, itu nggak Pak? Betul, betul. Ya, jangan panjang-panjang politiknya. Nah, berikutnya adalah to whom. Halayaknya siapa? Komunikannya siapa? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sarankan kalau jadi pembimbing, maka identifikasi pengelompokan sosial di jamaah Bapak Ibu sekalian. Tahu persis dari sisi SES-nya, sosioekonomik statusnya tahu, supaya kemudian nggak salah treatment. Tahu Pak dari sisi kulturnya, ya kan? Karena apa? Kalau kemudian yang sering kali jadi masalah adalah kita menyamakan jamaah kita padahal multikultural. Contohnya misalnya, nih dari sisi kajian komunikasi yang saya pelajarin, ada namanya ada orang dari high contact culture, ada orang dari low contact culture. Ini bukan soal mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, Pak. Saya beri pemahaman begini. Yang high contact culture itu biasanya menekankan pada harmoni. Contohnya orang Jawa, itu high contact culture, budaya kontak tinggi. Jadi kalau dia tidak suka, dia tidak akan eksplisit mengatakan tidak suka. Ya kan? Dia akan muter dulu tuh. Beda dengan orang Sumatera. Nggak suka ya, Poin. biasanya menyampaikan tidak suka. Kasar. Nah, tapi itu kita bisa baca dari gesturnya gitu. Ya, silakan Pak. Ya. Boleh langsung. Iya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, Pak Jakaria yang jawab. Dengeran Pak? Jelas. Mau nanya Pak, ini dalam filsafat itu ada namanya kebenaran secara sosiologis intersubjektif. Kebetulan saya juga di UIN Pak, filsafat juga Pak. Saya mau tanya gini, kebenaran sosiologis, nah ini problem juga bagi kita nanti yang jadi pembimbing nih Pak. Kan kebenaran intersubjektif ini, kebenaran sosiologis ini semakin banyak orang yang sepakat, semakin itu dianggap benar. Padahal belum tentu benar itu. Nah itu bagaimana cara pandang dari ilmu komunikasi menghadapi seperti itu. Lalu yang kedua, ini kalau
di dalam komunikasi ya itu kan Pak, kadang-kadang kita dalam psikologi komunikasi kan juga melihat bagaimana respon yang terjadi pada masa lalu ya, terus kita kaitkan yang akan datang, yang akan terjadi. Dari sini timbul memori kita, jadi kita takut salah. Jadi perpaduan antara memori yang masa lalu dengan memori yang masa akan datang itu bagaimana tuh dua pertanyaan itu Pak? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan serasa di kampus. Oplos dulu untuk beliau. Oke, saya coba jelaskan pemahaman dari beliau dulu ya. Intersubjektif tuh gini, kalau Bapak punya subjektivitas, saya punya subjektivitas. Kemudian kita bicara berdua. Itu muncullah yang disebut intersubjectivity. Jadi subjektivitas saya yang bertautan dengan subjektivitas Bapak. Nah, yang ini saya tanya Bapak, ini apa namanya? Meja? Enggak Pak, itu kursi Pak. Itu apa Pak? Meja, benar Pak, meja. Sejak kapan Bapak tahu itu meja? Ah, itu sudah jadi kebenaran tuh. Itu sudah jadi kebenaran dalam intersubjektif. Coba saya bilang ke anak saya yang masih kecil, ini kursi nak, terus sampai dia tumbuh dewasa, ini kursi yang diduduki, saya bilang ini meja. Bisa nggak anak itu bilang, ini kursi, ini meja? Bisa nggak? Nah itu hasil intersubjektif Pak. Jelas nggak? Jadi kebenaran itu dalam teori konstruksi yang beliau sebut tadi, ini khas dari orang-orang, bukan filsafat Pak, bukan hanya filsafat. Ini khas cara berpikir bahwa kebenaran itu tidak seperti hukum alam. Namanya itu kalau bahasa kampusnya itu positivis. Setiap mendekati titik lengas nisbi 0 derajat maka akan turun hujan. Nah itu positivis. Kebenarannya itu harus diuji oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Hasilnya harus sama. Itu kebenaran positivis. Setiap besi dipanaskan dia akan memuai. Harus diuji. Tapi kalau kebenaran dalam konteks sosial itu intersubjektif. Ini Budi, ini Bapak Budi. Bapak Budi pergi ke kantor, Ibu Budi pergi ke pasar. Iya kan? Iya kan? Makanya di Indonesia dulu sempat muncul yang disebut ibu-ibu itu wilayahnya domestik. Bapak-bapak itu publik kerja karena dikenalkan sejak kecil. Itu yang disebut dengan oleh para aktivis bias gender. Bias. Masa yang kerja ke kantor itu harus Pak Budi? Bu Budinya ke pasar masak. Nah, jadi begitu Pak. Jadi contoh-contoh saya barusan sebenarnya menjawab pertanyaan Bapak. Intersubjektif itu tidak berat-berat amat. Hampir semua realitas yang kita temuin sekarang itu hasil intersubjektif menjadi kebenaran. Yang awalnya kita nggak tahu. Tapi subjektivitas saya, subjektivitas Bapak ketemu. Akhirnya lahirlah yang disebut dengan kebenaran subjektif. Contoh ya Pak. Ada program di TV namanya Kick Andy. Benar nggak Pak? Mata Najwa gitu. Itu kan namanya realitas simbolik. Bukan realitas objektif seperti beliau sampaikan. Kalau simbolik itu berarti menjadikannya sistem makna. Awalnya mungkin tanya apa ya kenapa disebut mata najwa gitu. Nah, balik ke persoalan tadi Pak. Mungkin nggak terjadi intersubjektif di jamaah kita? Mungkin. Karena tumbuh kembang kita juga bisa berbeda-beda. Ada yang dari kampus,
ada yang non kampus, ya kan? Makanya jangan pernah gaya komunikasi yang dipakai itu jangan semata-mata gini, karena gaya itu ada macam-macam, Pak. Saya elaborasi sedikit boleh ya? Satu, ada namanya equalitarian style. Gaya equalitarian itu seperti Pak Jokowi, bayangin aja Pak Jokowi. Jangan lihat politiknya, Pak. Cara dia berkomunikasi. Kalau dia disuruh pidato, jangan panjang-panjang dikasih waktunya. Jadi pidato Pak Jokowi, kalau saya perhatikan bagusnya itu paling top 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit harus ada sepeda, Pak. Ada ikan, ada ikan. Bagi sepeda. Ada ikan. Kalau Pak Anies suruh pidato 2-3 jam dia sanggup. Karena beda gaya, Pak. Pak Jokowi itu equalitarian style. Pak Anies itu structuring style. Jadi ada equalitarian style, gaya yang menekankan pada sentuhan, hangat, turun ke bawah, belusukan, merangkul. Itu nggak usah dikasih panggung pidato, cukup dia suruh banyak ketemu orang. Itu modelnya itu gaya-gaya informal, Pak. Nah, orang equalitarian akan masuk ke banyak jamaah dengan model ngobrol, bukan dengan model di atas